Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran yang dirahmati Allah, kita kembali lagi di serial Ngaji From Home, yaitu serial video untuk belajar baca Quran secara bertahap. Nah, sebelumnya teman-teman diharapkan sudah memahami dan menguasai materi-materi episode sebelumnya. Kita ada 2 level pemula dan level menengah. Nah, di level pemula semoga teman-teman sudah menguasainya dari bacaan huruf tunggal, disambung, harokat, lalu tanda-tanda bacanya, dan juga sampai di level menengahnya panjang pendek, terus panjang 4 harokat, hamzah wasol, dan waqaf. Nah, baru kita akan melanjutkan ke pelajaran episode 12 tentang idgham bila gunnah. Baik, jadi idgham bila gunnah artinya idgham itu memasukkan bila gunnah tanpa dengung. Jadi memasukkan bacaan. Nah, di sini kaidahnya idgham bila gunnah adalah jika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf la atau huruf ro. Cara bacanya dimasukkan tanpa dengung atau tanpa ditahan. Kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada bacaan mata'an lakum. Nah, ini kan mata'an tadinya, tapi karena ketemu huruf la, maka bacaannya jadi dimasukkan langsung ke huruf la. Mata'al lakum. Ya, jadi bukan mata'an lakum, tapi an-nya masukkan ke huruf la. Mata'al lakum. Jadi tanwinnya hilang, dimasukkan ke huruf la. Nah, ini yang dinamakan dengan memasukkan tanpa dengung. Maksudnya nggak didengungkan, tidak ditahan. Mata'allakum, nggak seperti itu, tapi ditahan atau ditekan sewajarnya tasdid saja. Jadi karena ada tasdid, langsung masukkan ke tasdidnya seperti itu. Mata'allakum. Kalau contoh yang di sebelahnya, la irroja'na, seperti itu. Bukan la in roja'na, nunnya hilang. Ya, jadi nun sukun dan tanwin di sini hilang, langsung dimasukkan ke huruf ro. La irroja'na, seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, jadi ini cuman berlaku untuk 2 huruf saja, yaitu huruf la dan huruf ro. Ya, cuman 2 huruf aja yang dimasukkan tanpa dengung. Baik, kita latihan di soal-soalnya, latihan di kalimat-kalimatnya, mulai dari huruf la terlebih dahulu. Contoh yang pertama dulu. Saya contohkan dulu. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ada yakun lahu, jangan dibaca nunnya, jangan yakun lahu, tapi langsung masukkan ke lam. Yakul lahu, seperti itu ya, dimasukkan langsung ke la. Terus contoh keduanya, fa'alul lima yurid. Jangan dibaca fa'alun ya. Lunnya di sini sudah hilang. Lunnya di sini hilang, masuk langsung ke lam tasdid di sini. Jadi lul, fa'alul lima yurid, seperti itu ya. Contoh ketiganya, mata'allakum wali an'amikum. Jangan dibaca mata'an lakum. Nah, fathatainnya kita leburkan atau masukkan ke lam tasdid. Jadi nggak dibaca an, tapi mata'allakum, seperti itu. Masuk langsung ke huruf la. Itu contoh-contoh untuk huruf la. Jika ada nun sukun atau tanwin bertemu la, maka masukin langsung ke huruf la. Sekarang kita ke contoh yang di huruf ro. Saya contohkan dulu yang pertama. Ar-ra'ahustagna. Nah, di sini nggak boleh dibaca anro,
nunnya kita nggak baca nun sukun, di sini nggak ada tandanya nun sukunnya, kita masukin langsung ke ro. Ro-nya tasdid di sini, arro. Jadi nggak usah dibaca, nunnya masukin ke ro. Arro ahustagna. Contoh yang kedua. Fahuwa fi 'ishatir radiyah. Syatir. Jadi jangan tin. Nggak boleh aisyatin ro, harus masukin langsung ke ro, aisyatir ro, gitu ya. Contoh ketiga, yaquluna la'ir raja'na. La'ir, bukan la'in, nunnya hilang, masuk langsung ke ro, la'ir raja'na, seperti itu. Baik, teman-teman, kita lanjut ke contoh yang selanjutnya, 5 contoh lagi, biar kita tambah paham. Contoh yang pertama. Wailul likulli humazatil lumazah. Mana bacaan yang ada hukum idgham bila gunnahnya? Pertama yang ini, ada tanwin ketemu lam, masukin langsung ke lam, lul, wailul li. Ada lagi, yang ini ada lagi. Ada til, kasrotain ketemu dengan la, jadi masukin langsung humazatil, gitu ya. Baris atau contoh yang kedua. Yaqulu ahlaktu malal lubada. Malal, ada fathatain ketemu la di sini, masukin langsung ke la-nya. Contoh yang ketiga. Wailul lil mutaffifin. Wailul, bukan wailun, tapi lunnya masukin ke lam, wailul li, seperti itu. Yang keempat, ayahsabu allam yarahu ahad. Alam, bukan anlam, tapi alam, masuk langsung, nun matinya atau nun sukun gak dibaca, masukinnya ke la langsung, ya. Idgham bila gunanya di sini. Terakhir, contoh yang terakhir, walal akhiratu khairul laka minal ula. Yang mana idgham bila gunahnya? Yang rul. Khairul, tanwin ketemu la, kita masukin langsung khairul laka, seperti itu. Baik, contoh-contoh tadi semoga memahamkan kita. Dan untuk tipsnya, kita harus ingat-ingat terus kaidah cara membacanya agar tidak lupa. Kaidahnya tadi di awal, yaitu idgham bila gunnah jika nun sukun atau tanwin berarti an, in, un, bertemu dengan huruf la atau huruf ro, maka dimasukin langsung tanpa ditahan. Itu kaidahnya harus dipahamin dan dihafal biar kita paham untuk bacanya. Yang kedua, teliti dan mandiri untuk koreksi bacaan sendiri saat kita salah membaca. Jangan menggampangkan kesalahan kecil yang kita lakukan. Nah, teman-teman di sini udah jauh pelajarannya. Jadi semua pelajaran yang kita sudah pelajarin harus diaplikasikan dalam bacaan. Maka kalau ada yang salah, langsung kita ulang lagi, benerin pelan-pelan ya sampai kita rasa sudah benar gitu ya. Atau kalau bisa minta orang lain yang lebih mahir dari kita bacanya untuk mengoreksi bacaan kita. Nah, terus yang ketiga, terus berusaha mengulang bacaan dan minta kepada Allah agar dimudahkan. Begitu teman-teman ya. Semoga Allah memberikan kita selalu hidayah untuk istiqomah dengan Quran, mempelajarinya, membacanya, dan juga mengamalkannya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.